saudara berkata Tuhan, jika kita perhatikan dalam teks ini, jika kita renungkan, jika kita simak bersama-sama, di mana seorang bapa ini memiliki 2 orang anak, di mana seorang anak yang bungsu, dia meminta harta kepada orang tuanya. Tapi setelah orang tuanya membagikan hartanya ini, dia hanya pakai untuk berfoya-foya. Dia pakai untuk kenikmatan yang namanya duniawi. Sehingga pada saat terjadi dengan anak ini, di mana semua hartanya, semua kepunyaannya yang diberikan oleh orang tuanya habis, dan di situ dia merasa kelaparan dan hidupnya melarat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat anak ini menyadari apa yang dia lakukan telah menyakiti hati orang tuanya, tapi di saat dia kembali bersama bapaknya, orang tua tidak sedikit pun membenci anak ini. Tidak sedikit pun anak ini diusir. Padahal kalau kita renungkan, jika kita di posisi seorang ayah pada saat ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita merasa sakit hati, mungkin kita merasa kecewa oleh karena perlakuan anak kita. Tetapi seorang ayah ini sama sekali dia tidak pernah mengungkapkan sakit hatinya, tetapi dia katakan di ayat yang ke-24, sebab anakmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jika kita di posisi seorang bapak ini Bapak Ibu Saudara, jika anak-anak kita menyakiti kita, membuat kita menangis, kadang-kadang hati ini ada rasa benci, ada rasa marah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seorang bapak yang baik, walaupun dia marah terhadap anaknya, tetapi marahnya itu mengungkapkan sesuatu di mana dia mengasihi anaknya, di mana dia ingin anak-anaknya berhasil. Tidak ada seorang pun orang tua yang ingin anaknya gagal. Pasti dalam doanya anak-anaknya berhasil. Saudara berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita, tentu saja kita memiliki kasih, tetapi kasih yang terbesar yang kita terima yaitu kasih dari Tuhan, yaitu pengorbanannya di mana kayu salib untuk menebus dosa saya dan juga saudara. Itulah yang dilakukan oleh seorang bapa, di mana dia mengasihi anaknya, istrinya, keluarganya. Walaupun dalam keluarga tentu ada perselisihan, tentu ada masalah, tentu ada persoalan dalam keluarga. Tidak ada dalam keluarga itu perjalanannya mulus-mulus saja. Tentu ada masalah. Tetapi walaupun ada masalah, tetap orang tua selalu mengasihi keluarganya. Selalu dia mencintai anaknya, selalu dia mencintai istrinya. Begitupun sebaliknya, di saat istri marah terhadap suami, tetapi marahnya itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seorang wanita, walaupun dia marah, sebesar apapun dia marah, belum tentu hatinya itu marah seperti yang dia ungkapkan, tapi hatinya itu adalah hati yang lembut. Itu adalah hati seorang wanita. Tapi hati seorang pria kebalikan. Walaupun dia marah, dia juga menyayangi istrinya. Dia juga memiliki hati yang lembut. Betul kaum pria? Betul? Betul sekali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi berikutnya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih orang tua, kasih seorang ayah terhadap istri adalah kasih yang luar biasa yang dia tunjukkan kepada istrinya melalui dia menafkahi, melalui dia mencari
apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pria harus benar-benar bertanggung jawab dan juga harus menjadi kaum pria yang mendoakan keluarganya, yang mendoakan istri dan juga anaknya, dan mengajari anak-anak untuk terus hidup dekat dengan Tuhan dan juga hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Karena seorang pria adalah public figure untuk anak-anaknya dan juga keluarganya. Saya percaya bahwa kaum pria yang ada di dalam sekolah ini adalah kaum pria yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kaum pria yang mengasihi istri dan juga anaknya, terlebih mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita pulang tidak sia-sia, tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun saya tahu ada tantangan, ada persoalan, ada sakit penyakit dalam keluarga kita, tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Sebab kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih izinkan untuk kita nikmati, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi kita menyadari itu bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, saya percaya bahwa kita yang hadir di ruangan ini, di sini ada Tuhan untuk merangkul, memberkati setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kehidupan kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, saya tidak memperpanjangkan.